Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, kami dari kelas Matematika 3A, kelompok 3, ingin mempresentasikan materi tentang lingkaran yang beranggotakan Tian Nuryustikayani dengan NIM 16081050046, Lucy Rahmawati 19081050012, Meli Suliawati 19081050013, Fauziah 19081050020, Uswatun Hasanah 190811037, Alda Laudia 19081050039 dengan sub bahasan yaitu ada irisan kerucut, kedua, konsep lingkaran, ketiga, menentukan persamaan lingkaran, dan keempat, simetri garis lengkung. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada materi pertama, yaitu Fauziah, kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauzia dengan NIM 1908105020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang irisan kerucut. Yang pertama ada pengertian irisan kerucut. Topik pada irisan kerucut, secara serentak kita bahas pula topik grafik persamaan kuadrat tanpa suku X, Y. Karena kedua topik ini mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti telah kita ketahui, grafik persamaan kuadrat tanpa suku X, Y bisa berbentuk elips, hiperbola, parabola, atau lingkaran, dan benda-benda geometris ini merupakan benda-benda irisan kerucut. Selanjutnya, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas hanyalah topik-topik parabola, hiperbola, dan elips. Irisan kerucut dapat dipandang sebagai irisan atau penampang antara bidang datar atau bidang rata dengan permukaan lengkung kerucut lingkaran tegak. Sekarang, kita perhatikan suatu garis G yang melalui pusat 0,0 dan membentuk sudut dengan sumbu Y. Lihat gambar 4-1 yang ada di atas dengan sudut lancip, dan garis G diputar dengan sumbu Y dengan sumbu putar, maka kita dapat permukaan lengkung yang disebut permukaan lengkung kerucut. Lingkaran tegak tanpa daerah lingkaran alas dan daerah lingkaran atas bila digambarkan diperoleh seperti gambar 4-2. Sumbu Y adalah sumbu kerucut, garis G adalah garis pelukis, dan titik 0 adalah titik puncak kerucut. Sedangkan bagian atas dan bagian bawah disebut napo. Ada beberapa macam irisan dari bidang dengan permukaan lengkung kerucut lingkaran tegak itu. Jenis irisan tergantung pada letak bidang penampangnya itu. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis irisan kerucut. Jenis irisan kerucut yang pertama yaitu ada titik. Bidang alfa melalui puncak kerucut, pi sama dengan setengah sudut puncak, dan psi sama dengan sudut antara bidang dengan sumbu kerucut. Di sini psi lebih dari pi, maka jelas bidang alfa mengiris kerucut menurut sebuah titik. Dapat dilihat pada gambar 4-3. Jenis irisan kerucut yang kedua yaitu ada dua garis yang berpotongan. Dengan psi kurang dari pi, jelas bahwa bidang alfa memotong kerucut menurut dua buah garis lurus G dan H yang berpotongan di titik pangkal koordinat atau puncak kerucut. Dapat dilihat gambar 4-4. Jenis irisan kerucut yang ketiga ada garis atau bidang menyinggung garis pelukis. Bila bidang alfa berputar menurut garis G pada gambar 4-4, maka garis H semakin lama semakin mendekati garis G. Pada saat bidang alfa menyinggung kerucut, maka garis G sama dengan garis H. Untuk memahaminya dapat dilihat pada gambar 4-5. Sekian dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada gambar pesawat ini, bidang alfa tidak melalui titik pangkal 0
tegak lurus dengan sumbu kerucut. Jadi irisannya itu merupakan sebuah lingkaran. Parabola. Untuk psi sama dengan theta, artinya bidang alfa sejajar dengan sebuah garis pelukis, maka irisannya merupakan sebuah parabola. Selanjutnya F, yaitu elips. Untuk psi lebih dari theta, artinya bidang alfa tegak lurus dengan bidang kertas. Irisannya merupakan sebuah elips. Dan yang terakhir adalah hiperbola. Jika psi kurang dari theta, bidang alfa tegak lurus dengan bidang kertas, maka irisannya itu merupakan sebuah hiperbola. Selanjutnya yaitu menentukan bentuk suatu bersamaan. Nah, dari macam-macam irisan kerucut perlu diketahui bahwa lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola mempunyai suatu persamaan, yaitu yang pertama, bentuk persamaan umum lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax plus by ditambah c sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu bentuk persamaan umum parabola, ax ditambah bx ditambah c min y sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk persamaan umum elips, yaitu ax kuadrat ditambah by kuadrat ditambah cx ditambah dy tambah e sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu bentuk persamaan untuk hiperbola, mx kuadrat min ny kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, atau negatif mx kuadrat ditambah ny kuadrat ditambah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola tersebut, maka untuk menentukan bentuk suatu persamaan perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika kedua variabel x dan y berpangkat 1 atau 0, tetapi tidak keduanya, maka persamaan tersebut merupakan persamaan linier atau garis lurus. Yang kedua, jika salah satu variabel x atau y berpangkat 2 dan yang lainnya berpangkat 1, maka persamaan tersebut pasti persamaan parabola. Dan yang ketiga, jika kedua variabel x dan y berpangkat 2 dan antara variabel berpangkat 2 tersebut koefisien sama atau 1, maka persamaan tersebut pasti persamaan lingkaran. Yang keempat, jika kedua variabel x dan y berpangkat 2 dan antar variabel berpangkat 2 tersebut berkoefisien tidak sama, maka persamaan tersebut pasti persamaan elips. Dan yang terakhir, jika kedua variabel x dan y berpangkat 2 dan salah satu dari variabel berpangkat 2 bukan keduanya tersebut memiliki koefisien bernilai negatif, maka persamaan tersebut pasti persamaan hiperbola. Selanjutnya mengenai konsep lingkaran. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang lingkaran, seperti unsur-unsur lingkaran dan lain-lain, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari lingkaran itu sendiri. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada sebuah bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu pada bidang tersebut, dan titik tersebut dinamakan pusat lingkaran. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui apa itu lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur pada lingkaran. Unsur-unsur pada lingkaran ini ada 10. Di antaranya, yang pertama, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang ada tepat di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 1. Kemudian yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 2. Yang ketiga, diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 3. Yang keempat, tali busur lingkaran.
Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, namun tidak melalui titik pusat lingkaran. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 4. Dan yang kelima, juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 5. Dan yang keenam, tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 6. Kemudian yang ketujuh, apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Bisa dilihat juga gambarnya pada nomor 7. Yang kedelapan, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 8. Dan yang kesembilan, sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat lingkaran. Bisa dilihat gambarnya pada nomor 9. Dan yang terakhir adalah sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Bisa dilihat juga gambarnya pada nomor 10. Halo teman-teman, masih semangat kan belajarnya? Harus semangat ya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan persamaan lingkaran. Dalam persamaan lingkaran yang akan kita bahas, di sini terdapat 3 macam. Yang pertama, ada persamaan standar lingkaran. Kemudian, yang kedua, ada persamaan umum lingkaran. Kemudian yang ketiga, persamaan lingkaran dengan syarat-syarat tertentu. Nah, mari kita bahas persamaan standar lingkaran. Untuk itu, coba teman-teman perhatikan lingkaran yang ada di PowerPoint. Di lingkaran tersebut terdapat titik pusat yang dinamakan dengan titik C dengan koordinatnya H, K, kemudian ada titik P sebagai titik yang berada pada lingkaran dengan koordinatnya X, Y. Kemudian ada R sebagai jari-jari. Jari-jari yaitu jarak dari titik P terhadap titik C. Maka dari yang telah kita ketahui, kita dapat menentukan persamaan standar lingkarannya, yaitu R sama dengan akar X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan. Atau persamaan standar lingkarannya yaitu X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, pasti teman-teman juga sudah familiar dengan rumus persamaan standar lingkaran ini. Cuman kita lebih familiar dengan istilah X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Di sini hanya beda pengistilahan saja ya teman-teman. Kemudian, jika diketahui titik pusat lingkarannya H, K yaitu 0,0, jadi titik pusat lingkarannya di titik 0,0, maka persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita bahas persamaan lingkaran yang kedua, yaitu persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran didapatkan dari penguraian persamaan standar lingkaran. Coba teman-teman perhatikan pada PowerPoint, terdapat langkah-langkah penguraian dari rumus persamaan standar lingkaran menjadi
rumus persamaan umum lingkaran. Coba teman-teman perhatikan ya. Sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus persamaan standar lingkaran, yaitu X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian rumus ini kita urai menjadi X kuadrat dikurangi 2HX ditambah H kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2KY ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kita satukan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2HX dikurangi 2KY ditambah H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita buat permisalan. Kita buat min 2H itu sebagai A. Kemudian min 2K itu sebagai B. Kemudian H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat itu sebagai C. Maka dari pemisalan ini kita mendapatkan rumus persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian bagaimana nih caranya untuk mengetahui titik pusat dan jari-jari dari rumus persamaan umum lingkaran? Tadi kita telah memisalkan bahwa A itu sama dengan min 2H. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi H sama dengan min 1/2A. Kemudian untuk B, tadi B kita misalkan dengan min 2K. B sama dengan min 2K, kita pindah ruaskan menjadi K sama dengan min 1/2B. Kita sudah mendapatkan nih H sama K-nya. Maka untuk titik pusat lingkarannya H, K yaitu min 1/2A, min 1/2B. Kemudian gimana untuk mencari jari-jari? Nah, jari-jari kita dapatkan dari pemisalan C. Tadi kita misalkan C itu sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat dikurangi R kuadrat. Kemudian tadi H kuadrat itu min 1/2A ya, atau min A/2. Kita substitusikan min 1/2-nya itu menjadi min 1/2 dikuadratkan. Kemudian kita substitusikan K yang telah kita ketahui yaitu min 1/2B menjadi min B/2 dikuadratkan. Kemudian kita dapatkan rumus jari-jarinya, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Maka untuk jari-jarinya yaitu R sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Jelas ya teman-teman? Untuk lebih memahami mengenai persamaan standar lingkaran dan persamaan umum lingkaran, kita akan bahas dua contoh. Yang pertama yaitu kita ambil dari bank soal nomor 38. Soalnya yaitu carilah persamaan suatu lingkaran yang mempunyai pusat di titik min 2,3 dan jari-jari 2. Nah, dari situ diketahui titik pusat dari suatu lingkaran yaitu min 2,3. Kemudian untuk jari-jarinya yaitu 2. Maka kita langsung substitusikan nih ke persamaan standar lingkaran, yaitu X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, tadi titik pusat itu di awal kita misalkan dengan H, K, maka H
H-nya itu min 2, kemudian K-nya itu 3. Kemudian kita misalkan jari-jari dengan R. R-nya itu sama dengan 2. Kita substitusikan menjadi X dikurangi min 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. Sama dengan X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi persamaan lingkaran dari soal yang kita bahas ini yaitu X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 4. Bagaimana? Jelaskan teman-teman. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sedikit berbeda ya. Di sini diketahui soalnya yaitu carilah persamaan lingkaran yang mempunyai titik pusat 2,-1 dan menyinggung terhadap garis 3x min 4y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, mari kita bahas soal ini ya. Pertama, diketahui titik pusatnya yaitu 2,-1. Kemudian suatu garis yaitu 3x min 4y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita misalkan dari garis ini A itu sama dengan 3, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 5. Kemudian titik pusatnya itu kita misalkan dengan X, Y sama dengan 2,-1. X-nya 2, kemudian Y-nya sama dengan min 1. Nah, untuk persoalan ini, untuk mencari jari-jarinya sedikit berbeda dari yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini untuk mencari jari-jarinya menggunakan rumus R sama dengan mutlak dari AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kita substitusikan A, B, C-nya ke rumus jari-jari ini. Menjadi 3 dikali 2 ditambah min 4 dikali min 1 ditambah 5 per akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama dengan mutlak 6 ditambah 4 ditambah 5 per akar 9 ditambah 16. Sama dengan mutlak dari 15 per akar 25 atau 15 per 5 sama dengan 3. Nah, jadi jari-jari yang kita dapatkan yaitu 3. Kemudian kita tentukan persamaannya dengan mensubstitusikan jari-jari dan pusat terhadap rumus persamaan standar lingkaran. Nah, di situ tadi kita memisalkan pusatnya bukan dengan H, K, yaitu X, Y, tapi di sini sama saja ya. Nah, kita substitusikan nih persamaan standar lingkarannya yaitu X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kemudian kita substitusikan H-nya 2, kemudian K-nya min 1, kemudian R-nya itu 3, sehingga menjadi X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah Y dikurangi min 1 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan persamaan dari soal yang kedua itu, yaitu X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 9. Bagaimana teman-teman? Apakah jelas? Semoga dapat dipahami ya. Oke, kemudian kita akan membahas persamaan lingkaran yang ketiga, yaitu
persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, dalam persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat tertentu ini terdapat 2 sub, yaitu yang pertama ada persamaan lingkaran yang memuat 3 titik pada lingkaran. Kemudian yang kedua ada persamaan lingkaran yang memuat 2 titik dan suatu garis yang memuat titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan lingkaran yang pertama, persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama ada persamaan lingkaran yang memuat 3 titik pada lingkaran. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan langsung membahas contoh. Nah, teman-teman bisa mempelajari konsepnya pada makalah ya. Di sini kita akan langsung ke contoh soal. Di sini terdapat persoalan, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Dan 3 titik yang diketahui, yaitu titik yang pertama ada min 1,1, kemudian titik yang kedua ada 2,3, kemudian titik yang ketiga yaitu 1,-2. Titik-titik tersebut terletak pada lingkaran. Maka dari titik-titik tersebut diperoleh 3 buah persamaan simultan. Nah, dalam A, B, dan C. Nah, persamaan lingkaran dari ketiga titik tersebut yaitu, jadi yang ditanyakan dari soal ini yaitu persamaan lingkaran dari 3 titik ya. Gimana sih caranya? Kan ini berbeda ya, terdapat 3 titik. Kita biasa menyelesaikan soal persamaan lingkaran yang terletak pada 1 titik. Nah, pertama kita substitusikan titik-titik yang diketahui itu ke persamaan umum lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Kemudian kita peroleh 3 persamaan karena ada 3 titik ya. Nah, titik yang pertama kita substitusikan menjadi 1 ditambah 1 dikurangi A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua kita substitusikan menjadi 4 ditambah 9 ditambah 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Kemudian titik yang ketiga kita substitusikan menjadi 1 ditambah 4 ditambah A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan ketiga persamaan tersebut. Persamaan pertama menjadi 2 dikurangi A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 13 ditambah 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Kemudian persamaan yang ketiga menjadi 5 ditambah A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari persamaan kan kita di sini belum tahu ya harga A, B, dan C-nya itu berapa. Nah, untuk mencari harga A, B, dan C itu kita gunakan cara determinan, yaitu dari ketiga persamaan yang kita ketahui itu. Nah, pertama kita akan mencari nilai A. Nah, nilai A di sini kita dapat substitusikan dari masing-masing koefisien dari ketiga persamaan tersebut kecuali koefisien dari A. Nah, untuk persamaan yang pertama nih, yaitu ada 2. 2 itu menjadi dinegatifkan menjadi min 2. Kemudian ada koefisien dari B yaitu 1. Kemudian koefisien dari C yaitu 1. Kemudian ada 13, kita negatifkan menjadi negatif 13.
Kemudian koefisien dari B pada persamaan kedua yaitu 3. Kemudian koefisien dari C yaitu 1. Kemudian persamaan ketiga. Yang pertama yaitu ada 5. 5 dinegatifkan menjadi negatif 5. Kemudian ada koefisien B yaitu negatif 2. Kemudian ada koefisien C yaitu 1. Nah, di sini dibagi dengan masing-masing koefisien dari A, B, dan C dari ketiga persamaan tersebut. Nah, koefisien A, B, dan C dari persamaan pertama ada negatif 1, 1, dan 1. Kemudian untuk persamaan kedua ada 2, 3, dan 1. Kemudian untuk persamaan ketiga ada 1, negatif 2, dan 1. Kemudian kita mencari nih determinan dari A dengan menggunakan metode Sorus. Nah, teman-teman di sini masih pada ingat materi kita pas SMA yaitu tentang determinan. Kita pasti tahu cara mencari determinan dari suatu matriks yaitu dengan menggunakan metode Sorus. Nah, di sini untuk metode Sorus kita tambahkan 2 kolom dari kolom matriks yang diketahui itu. Dari kolom matriks A ya. Nah, yang pertama kita tambahkan 2 kolom pertama yaitu dengan kolom negatif 2, negatif 13 dengan negatif 5. Kemudian kolom yang keduanya 1, 3, dan negatif 2. Kemudian untuk yang bawahnya juga itu sama dengan ditambahkan 2 kolom pertama dari matriks A. Ada negatif 1, 2, dan 1. Kemudian untuk kolom yang kedua yaitu ada 1, 3, dan negatif 2. Nah, untuk metode Sorus ini kita kalikan dengan cara menyilangkan ya. Yang pertama kita kalikan komponen-komponen matriksnya dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah, yaitu ada negatif 2 dikali 3 dikali 1. Nah, oh iya teman-teman di sini ingat ya untuk perkalian dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah itu kita menggunakan tanda plus ya atau penjumlahan. Kemudian untuk perkalian dari sebelah kanan atas ke sebelah kiri bawah kita gunakan tanda negatif atau tanda pengurangan. Nah, di sini ada negatif 2 dikali 3 dikali 1. Jadi negatif 6. Kemudian 1 dikali 1 dikali negatif 5 menjadi negatif 5 karena di situ kan tadi operasinya penjumlahan. Kemudian ada 1 dikali negatif 13 dikali negatif 2 menjadi 26. Kemudian kita kalikan dari sebelah kanan atas ke kiri bawah. Ada 1 dikali 3 dikali negatif 5 menjadi negatif 15. Karena operasinya pengurangan jadi menjadi plus 15. Kemudian negatif 2 dikali 1 dikali negatif 2 menjadi 4. Karena operasinya pengurangan menjadi min 4. Kemudian 1 dikali negatif 13 dikali 1 menjadi negatif 13. Karena operasinya pengurangan menjadi plus 13. Kemudian yang bawahnya juga sama. Ada negatif 1 dikali 3 dikali 1 jadi negatif 3. Kemudian 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 jadi 1. Kemudian 1 dikali 2 dikali negatif 2 menjadi negatif 4. Nah, kemudian untuk dari sebelah
kanan atas ke sebelah kiri bawah, ada 1 dikali 3 dikali 1 menjadi negatif 3 karena di situ operasinya pengurangan. Kemudian negatif 1 dikali 1 dikali negatif 2 menjadi 2. Tetapi karena operasinya pengurangan menjadi negatif 2. Kemudian 1 dikali 2 dikali 1 hasilnya 2. Karena operasinya pengurangan menjadi negatif 2. Nah, kita jumlahkan yang tadi. Nah, jadi menjadi 39 per negatif 13. Jadi untuk nilai A kita dapatkan negatif 3. Kemudian untuk mencari nilai B dan nilai C juga sama ya. Di situ di PowerPoint tidak dicantumkan metode seharusnya, tapi di sini teman-teman harus paham tadi caranya ya. Nah, di sini didapat nilai B-nya yaitu negatif 1, kemudian nilai C-nya yaitu negatif 4. Nah, kemudian setelah kita mendapat nilai A, nilai B, dan nilai C, kita bisa menentukan persamaan lingkaran dari 3 titik tersebut. Nah, kita substitusikan nih nilai A, B, dan C-nya ke persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran apa? Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran dari 3 titik tersebut yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 3X dikurangi Y dikurangi 4 sama dengan 0. Gimana teman-teman? Semoga penjelasan mengenai persamaan lingkaran yang memuat 3 titik pada lingkaran ini dapat dipahami ya. Mohon maaf apabila tadi saya terdapat kekurangan dalam menjelaskannya. Selanjutnya di sini akan kita bahas mengenai persamaan lingkaran yang memuat 2 titik dan suatu garis yang memuat titik pusat lingkaran. Di sini ada contoh soal. Soalnya itu carilah persamaan lingkaran yang memuat titik-titik P1 min 1,2 dan titik P2-nya itu 3,0 dan mempunyai titik pusat yang terletak pada garis X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya disubstitusikan dulu titik-titik yang diketahui itu ke dalam persamaan lingkaran itu yang X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang pertama dulu titik P1 itu disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang tadi menjadi 1 min H kuadrat plus 2 min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, diuraikan menjadi 1 plus 2H plus H kuadrat plus 4 min 4K plus K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, nanti yang ini yang sejenisnya disatuin, dijumlahin 1 tambah 4, 5 plus 2H min 4K plus H kuadrat plus K kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya yaitu titik yang kedua disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang tadi menjadi 3 min H kuadrat plus 0 min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Diuraikan menjadi 9 min 6H plus H kuadrat tambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu setelah hasil dari penguraian yang dua tadi itu 5 plus 2H min 4K plus H kuadrat plus K kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi 9 min 6H plus H kuadrat plus K kuadrat. Nah, ini dieliminasi untuk menghilangkan salah satu suku yang samanya gitu, dihilangkan. Hasilnya jadi 5 dikurangi 9 itu min 4, 2H dikurangi 6 min 6H itu plus 8H min 4 dikurangi yang min
min 4K dikurangi 0 jadi min 4K, H kuadrat dikurangi H kuadrat 0, K kuadrat dikurangi K kuadrat 0 sama dengan 0, R kuadrat dikurangi R kuadrat itu 0. Nah jadi kita dapat persamaan min 4 plus 8H min 4K sama dengan 0. Yang ini disederhanakan, dibagi 4, min 4 dibagi 4 min 1, 8H dibagi 4 2H, min 4K dibagi 4 min K. Nah jadi min 1 plus 2H min K sama dengan 0, lalu dipindah ruaskan menjadi 2H min K sama dengan 1. Setelah didapat persamaan 2H min K sama dengan 1 dan H plus 3K sama dengan 6, untuk H plus 3K sama dengan 6 itu didapat dari di soalnya itu kan pusat lingkarannya itu X plus 3Y sama min 6 sama dengan 0. Nah X nya itu diganti H dan Y nya itu diganti K menjadi H plus 3K min 6 sama dengan 0, lalu dipindah ruaskan menjadi H plus 3K sama dengan 6. Lalu kita cari pusat lingkarannya. Yang pertama kita cari pusat lingkaran yang H dulu. Nah di sini kita menggunakan rumus determinan ya. Jadi rumusnya itu kan A kali D min B kali C. Nah jadi 1 dikali 3 tuh 3 dikurangi min 1 dikali 6 min 6 atau 3 plus 6. Terus yang bawahnya 2 kali 3 6 dikurangi 1 kali min 1 itu min 1. Jadi 6 plus 1. Jadi untuk pusat lingkaran yang H itu adalah 9/7 ya, udah dijumlahkan lagi. Terus yang K, pusat lingkaran yang K, kita sama seperti yang atas, 2 kali 6 12 dikurangi 1 kali 1 1, 12 dikurangi 1 11. Terus yang bawahnya 2 kali 3 6 dikurangi 1 kali min 1 min 1 atau 6, jadi 6 plus 1 7. Jadi untuk pusat lingkaran yang K itu adalah 11/7. Nah, jadi pusat lingkarannya itu ada di 9/7 dan 11/7. Terus kita cari persamaan lingkarannya menggunakan persamaan R kuadrat sama dengan min 1 min H kuadrat plus 2 min K kuadrat. Nah, tinggal disubstitusikan, dimasukkan pusat lingkaran yang H 9/7 dan yang K 11/7. Jadi min 1 min 9/7 kuadrat plus 2 min 11/7 kuadrat. Lalu diuraikan menjadi min 16/7 kuadrat plus 3/7 kuadrat. Lalu 16 kuadrat itu kan 256, min 16 kuadrat jadi 256, terus yang 3 kuadrat itu 9, jadi 256 ditambah 9 per yang bawahnya dijumlahin 7 kali 7 jadi 49 sama dengan 265/49. Nah jadi bisa didapat persamaan lingkarannya itu X min 9/7 kuadrat plus Y min 11/7 kuadrat sama dengan 265/49. Selanjutnya yaitu simetri garis lengkung. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi atau membelah suatu bangunan menjadi dua bagian sama besar. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanannya ya. Nah, suatu lengkungan itu disebut simetri terhadap suatu garis L. Bisa dilihat di gambar, ada garis L. Jika untuk setiap titik P pada lengkungan, nah ada titik P yang melengkung, maka ada titik Q bayangan dari P terhadap garis L pada lengkungan itu juga. Nah, bisa dilihat di gambarnya, setiap titik P pada lengkungan, maka ada titik Q bayangan dari P terhadap garis L pada lengkungan itu juga. Nah, untuk gambaran bayangan dari suatu titik itu bisa dilihat di gambar di sampingnya tuh. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materi lingkaran ini dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.